Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 30. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini kita masih melanjutkan cerita di Surga 33. Di sini Taesung Lojun mengatakan bahwa Tian Yi nama aslinya adalah roh darah bumi. Sebelum berbicara tentang yang kedua di surga, pertama-tama kita harus berbicara tentang Dewa Agung atau dewa pertama yang berada di surga. Dan Dewa Sasin pun langsung bertanya pada kura-kura Taesung Lojun. Dewa Sasin pun mengatakan, berarti kali ini kita akan bercerita tentang kejadian puluhan juta tahun yang lalu. Dan Taesung Lojun mengatakan, secara khusus seharusnya 13,8 miliar tahun sebelum zaman kuno. Dewa Rulai pun juga bertanya, berarti pada saat itu api abadi belum muncul dan para dewa juga belum lahir. Taesung Lojun pun menjawab perkataan dari Dewa Rulai. Iya, benar. Tetapi Dewa Surga Agung sudah ada di dalam kekacauan alam semesta. Dan pada saat itu, dia adalah jiwa yang sadar. Taesung Lojun pun mengatakan bahwa para dewa lahir dari api abadi. Tetapi Dewa Surga yang Agung telah berubah dari kesadaran menjadi entitas dan dari ketiadaan menjadi keberadaan. Roh darah bumi juga lahir dari udara tipis. Tapi sangat disayangkan bahwa dia adalah iblis dari entitas tersebut. Roh darah bumi itu telah berubah dari kesadaran menjadi embrio dewa. Tapi pada saat itu, roh darah bumi masih perlu meminjam kekuatan 9 hari dan juga 9 gajah. Dewa Rulai kini memotong perkataan dari Taesung Lojun. 9 hari, 9 gajah. Apakah itu angin, guntur, hujan, listrik, awan, kabut, embun beku, dan juga salju? Kata Dewa Rulai. Taesung Lojun pun membenarkan perkataan dari Dewa Rulai. Dan kini, Taesung Lojun masih membahas tentang Dewa Tianda. Taesung Lojun mengatakan bahwa tulang, darah, dan juga energi dari Dewa Tianda semua juga dipelihara oleh 9 fenomena ini. Lalu pada saat itu, ratusan juta tahun setelah kelahiran Dewa Surga yang Agung, api abadi menembus kehampaan dan menyebabkan ledakan sehingga membentuk berbagai elemen. Dewa Sasin pun kini bertanya, apakah kau pernah melihat Dewa Agung ini, Taesung Lojun? Taesung Lojun pun menjawabnya, diriku ini tidak hanya melihatnya, tapi dia juga mengajariku. Dia mengajari Yuan Shi Tianxun, dia mengajari Ling Bao, dan dia juga mengajari Tian Yi. Dewa Rulai langsung bertanya, sebenarnya dari mana roh darah bumi ini berasal? Taesung Lojun pun menjawabnya bahwa roh darah bumi itu berasal dari jantung bumi. Karena pada saat itu, tidak lama setelah api abadi muncul, jantung bumi juga muncul. Kemudian roh darah bumi ini adalah jiwa berwarna darah yang telah menjadi parasit dari jantung bumi. Roh darah bumi ini menyerap energi dan mengubah energi itu menjadi sebuah embrio darah dan kemudian berubah bentuk menjadi bayi. Api abadi tugasnya adalah mengontrol keseimbangan cahaya dan kegelapan, sementara jantung bumi mengatur siklus hidup dan mati. Kesadaran roh darah bumi ini telah dipengaruhi oleh jantung bumi selama ratusan juta tahun dan diyakini bahwa asal mula siklus hidup dan mati itu adalah siklus alam. Dan siapa yang mengira bahwa kepercayaan ini pada akhirnya akan menjadi alasan utama konflik
antara Dewa Tianda dan juga Dewa Besar Tianyi. Oke, kita berpindah ke alam baka. Di sana terlihatlah Sun Wukong yang sudah tua renta dan tidak mampu berbuat apapun. Hal ini membuat adik Niu dan juga Jiu Quan menjadi terkejut. Lalu Raja Reinkarnasi pun kini menertawakan Sun Wukong. Dan kemudian sang Raja Reinkarnasi kini berkata, "Aku tak peduli siapa dirimu, tapi jika kamu telah terkena kutukan 100 tahun milikku, maka kamu akan mati dengan cepat." Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang langsung berkata, "Benarkah? Itu sangat menakutkan." Lalu Raja Reinkarnasi ini mengatakan, "Siapa itu yang berbicara?" Dan ternyata yang berbicara itu adalah Sun Wukong. Lalu Sun Wukong mengatakan, "Siapa lagi? Tentu saja ini aku, Raja Reinkarnasi." Setelah berkata seperti itu, kini Sun Wukong mengubah dirinya menjadi 3000 kera. Dan dia siap mengeroyok Raja Reinkarnasi. Raja Reinkarnasi yang terkejut karena Sun Wukong ada di atasnya. Dia pun lalu menoleh pada monyet tua dan dia mengatakan, "Mungkinkah yang ini?" Dan tiba-tiba saja monyet tua itu pun sekarang gembos seperti balon yang bocor halus. Melihat Sun Wukong tua ternyata itu adalah sebuah tipuan. Kini topeng dari Raja Reinkarnasi pun berubah menjadi topeng kemarahan. Dan Sun Wukong lalu berkata pada jurus 1000 bayangannya untuk menyerang Raja Reinkarnasi. Dan mereka pun sekarang mulai beraksi. Tetapi bukannya jurus itu mengeroyok Raja Reinkarnasi, Sun Wukong malah membalikkan jurus itu pada tubuhnya yang asli. Dan kini jurus bayangan dari Sun Wukong itu telah bersatu dengan dirinya kembali. Setelah semua bayangannya bersatu, kini Sun Wukong berkata, "Hei, Raja Reinkarnasi, apakah kau terpesona dengan kemampuanku? Ini hanyalah sedikit dari kemampuanku. Kutukanmu yang berumur 100 tahun itu tidak berguna." Setelah berkata seperti itu, kini Sun Wukong kembali ke daratan. Dan lalu adik Niu pun yang merasa khawatir dengan Sun Wukong, dia pun menyusulnya. Setelah berada di depan Sun Wukong, adik Niu pun langsung berkata, "Kau itu membuatku takut setengah mati. Aku pikir kamu benar-benar telah menjadi monyet tua." Lalu Sun Wukong menjawabnya, "Jika aku telah menjadi monyet tua, kamu pasti tidak menyukaiku lagi, kan?" Dan si adik Niu gini ngomel, "Kamu itu ya, dalam kondisi seperti ini masih saja bercanda." Kemudian kini Raja Reinkarnasi pun topengnya telah berubah kembali menjadi topeng tersenyum. Dan dia pun berkata, "Hehe, menarik sekali kalian ini." Melihat Raja Reinkarnasi yang menguping obrolan Sun Wukong dan adik Niu, kini adik Niu pun marah. Dan dia pun langsung melompat merubah dirinya menjadi Raja Kerbau dan siap untuk menyerang Raja Reinkarnasi. Sambil melompat, Raja Kerbau kini berkata, "Tidak ada akhir jika Sun Wukong tidak dapat hidup kembali. Aku ingin kamu, Raja Reinkarnasi, juga tidak pernah bereinkarnasi lagi." Raja Kerbau yang kini melompat dirinya akan menyerang topeng dari Raja Reinkarnasi. Kini Trisula milik Raja Kerbau siap ditusukkan pada topeng Raja Reinkarnasi. Dan tiba-tiba saja sesuatu hal terjadi. Ketika Raja Kerbau akan menusuk topeng itu, tiba-tiba saja topengnya menghilang dan berubah menjadi angin. Lalu topeng itu pun kini berpindah berada di punggung dari Raja Kerbau. Raja Kerbau yang mengetahui Raja Reinkarnasi berada di punggungnya, dirinya pun kini berkata, "Raja Reinkarnasi, tidak ada gunanya kau bersembunyi di balik punggungku." Kemudian Raja Kerbau pun menyabetkan trisulanya ke belakang berharap bisa mengenai topeng itu. Tapi usaha penyabetan dari trisula Raja Kerbau ini gagal karena dia tidak bisa menjangkau topeng dari Raja Reinkarnasi. Dan kini Sun Wukong pun melompat akan memukul topeng Raja Reinkarnasi yang berada di punggung Raja Kerbau. Ketika Sun Wukong akan memukul topeng itu, dirinya pun berteriak, "Raja Reinkarnasi, coba pindahkan topengmu dan lihat bagaimana kamu akan mengubah wujud topengmu itu." Tiba-tiba saja, sebelum tongkat Ruyi bisa mengenai topeng Raja Reinkarnasi, topeng dari Raja Reinkarnasi ini bergerak dengan sangat cepat pada tubuh Raja Kerbau.
Dan tiba-tiba saja, topeng itu pun kini melompat dari tubuh Raja Kerbau dan menghindari serangan dari Sun Wukong. Sun Wukong pun kini memutarkan tongkat ruyinya berharap bisa mengenai topeng Raja Reinkarnasi. Tetapi hal itu sia-sia saja karena gerakan dari Raja Reinkarnasi ini sangat cepat. Raja Reinkarnasi yang langsung kabur. Hal ini membuat Sun Wukong dan Raja Kerbau harus mengejar topeng dari Raja Reinkarnasi. Dan kini Raja Reinkarnasi pun merubah dirinya ke wujud manusianya kembali. Kemudian dirinya berkata pada Sun Wukong dan Raja Kerbau, "Hei, ini belum berakhir. Aku akan memberikanmu satu pertunjukan." Tiba-tiba saja Raja Reinkarnasi memegang tanah dan keluar cahaya hijau dari tanah itu. Dari cahaya hijau yang keluar, lalu kini muncul sebuah dinding besar dan Wukong pun langsung berteriak, "Berhenti adik Niu, ada jebakan di mana-mana." Dan kini Sun Wukong dan Raja Kerbau pun telah berada di atas dari tembok batu milik Raja Reinkarnasi. Kemudian Raja Reinkarnasi pun melakukan serangan lanjutan dan dia mengeluarkan mantra-mantra yang dimilikinya. Dia pun mengatakan bahwa mantra itu adalah harta karun reinkarnasi halaman 19. Raja Kerbau yang berada di atas batu milik Raja Reinkarnasi kini melihat cahaya hijau terang dan dirinya langsung mundur. Raja Kerbau yang akan melompati cahaya itu, tiba-tiba saja cahayanya langsung keluar dari bawah dan langsung mengenai tubuh dari Raja Kerbau. Dan kini sebuah parasit telah menempel di bagian tubuh dari Raja Kerbau. Hal ini membuat Sun Wukong terkejut dan dirinya pun langsung berteriak, "Apa itu?" Raja Kerbau pun kini terjatuh dari atas batu milik Raja Reinkarnasi dan setelah sampai di bawah, dirinya pun langsung mengatakan, "Racun macam apa ini? Apa yang kau lakukan padaku Raja Reinkarnasi?" Lalu Sun Wukong kini khawatir karena ada parasit yang menempel di tubuh dari adik Niu. Lalu Raja Reinkarnasi pun kini tertawa, dirinya sambil berkata, "Hehehe, kamu akan segera menjadi roh jahat. Bahkan para dewa dan makhluk abadi tidak akan bisa menyelamatkanmu." Jiu Kuan Yi yang tidak suka dengan perbuatan dari Raja Reinkarnasi kemudian dia juga berkata, "Raja Reinkarnasi, sayangnya ini adalah tentang nasib seseorang." Lalu Jiu Kuan Yi pun mengangkat pahat dan palunya. Dia pun lalu memukulkan pahat dan palunya itu pada parasit yang menempel di tubuh Raja Kerbau. Dan kini parasit itu pun langsung terjatuh dan ambyar akibat pukulan dari Jiu Kuan Yi. Akibat pukulan dari pahat dan palu Jiu Kuan Yi, parasit itu pun kini hancur lebur. Dan kini Raja Kerbau pun kembali sadar. Melihat kelakuan dari Jiu Kuan Yi, Raja Reinkarnasi pun langsung berkata, "Jiu Kuan Yi, apa yang kau lakukan?" Lalu Jiu Kuan Yi pun menjawab perkataan dari Raja Reinkarnasi, "Raja Kera telah membantuku mengurus Yuanshi Tianxun dan memulihkan ketertiban dunia bawah. Dia ini adalah temannya dan aku harus menyelamatkan dirinya." Dan tiba-tiba saja seseorang berteriak, "Berhenti dulu!" Ternyata yang berteriak itu adalah Sun Wukong. Dan kini Sun Wukong berada di depan dari cermin reinkarnasi. Kemudian Sun Wukong menemukan sesuatu yang penting di antara kata-kata yang tersusun pada cermin reinkarnasi itu. Dan kini Sun Wukong pun bertanya pada adik Niu, "Adik Niu, aku akan bertanya satu hal dan kamu harus menjawab dengan jujur." Adik Niu yang tidak mengerti dengan maksud Sun Wukong, dirinya pun langsung berkata, "Apa maksudmu Sun Wukong?" Sun Wukong pun menoleh pada adik Niu dan dia bertanya, "Apakah kau sudah mati?" Lalu jawaban apa yang akan diberikan adik Niu pada Sun Wukong? Apakah benar adik Niu ini telah mati? Tunggu saja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye bye.